صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini, amin. Kita lanjutkan dengan hadis nomor 4595. Diriwayatkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga dalam kitab Sunanul Kubra Imamul Baihaqi, dari Imam Tawus secara mursal. Az-zuhdu fid dunya, zuhud dengan dunia, yurihul qalba wal badana, itu akan memberikan angin segar, akan memberikan kenyamanan, akan memberikan istirahat kepada hati dan badan. Sebaliknya, waraghbatu fid dunya, mencintai dunia. Raghbah fi maknanya cinta, raghbaan maknanya benci. Cinta pada dunia tutilu, ini akan memanjangkan hamma wal hazana, beban pemikiran dan kesedihan. Beban pemikiran dan kesedihan. Beban pemikiran dan kesedihan yang berlarut-larut berakibat kepada penyakit hati, berakibat kepada penyakit saraf, akhirnya berakhir dengan sakit-sakitan. Tapi ketika dia memiliki sifat zuhud, hilangnya benda-benda dunia, itu tidak memberi pengaruh kepada hatinya. Kalau hatinya tidak terpengaruh, badannya juga tidak berpengaruh. Penyebab penyakit yang ada pada badan, terutama darah tinggi, stroke, saraf terjepit, liver, itu berakibat daripada perasaan hati yang tidak stabil. Perasaan hati yang tidak stabil. Maka orang gila itu selalu sehat walafiat, karena dia tidak pernah sedih. Walaupun makan di tong sampah,
tidur di sepanjang jalan. Tidur di sepanjang jalan, makan dari tong sampah, tidak keracunan, kemudian tidak malaria, apalagi asam lambung. Karena hatinya enjoy terus, enjoy aja. Pernah antum lihat dia galau? Nggak ada. Naam. Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Itu yang sudah ketiga kalinya. Waraghbatu fiha, cinta pada dunia, tukthirul hamma wal hazan, memperbanyak beban pemikiran dan kesedihan. Memperbanyak beban pemikiran dan kesedihan. Walaupun banyak kekayaan yang dia punya, tapi karena hatinya banyak beban yang dipikirkan, maka sudah malam pun nggak bisa tidur. Makan seenak makan pun tetap ada sisanya. Nggak pernah habis dia makan, nggak pernah habis dia minum, nggak pernah nyenyak dia tidur, nggak pernah nyaman dia di satu tempat, nggak betah dengan ibadah apalagi. Walaupun semua serba cukup, kira-kira kalau hancur satu tokonya pun nggak ada ruginya dia. Rugi tetap rugi, artinya nggak akan makan jengkol gitu. Dia nggak akan jadi buruh. Bahkan tidak terlaksananya program pengembangan usahanya itu dipikirkan juga. Sementara yang ada yang sudah banyak itu nggak pernah dia nikmati. Itu penyebab beban yang ada di pemikirannya. Wal bitalatu tuqassil qalba, menganggur, bitolah, nganggur, itu membuat kesat hati. Tuqassi, membuat kesat. Tulis di bawah kalimat tuqassi, membuat kesat. Kemudian qalba, di bawahnya hati. Ada kitab antum tuh terjemahannya lengkap, tapi tidak sesuai dengan kosakata. Bahasa Arab dari kanan ke kiri, dia terjemahnya dari kiri ke kanan, lengkap, lurus itu saja. Kalau begitu, nanti antum tidak punya penguasaan terhadap perbendaharaan kosakata bahasa Arab. Qalba apa artinya nggak tahu juga. Tapi kalau tanya hadis nomor 4596, tahu dia artinya. Karena dia tulisnya di pangkal sampai ke ujung, lurus saja. Kita maunya belajar dengan kitab itu, bertambah perbendaan bahasa Arabnya. Bitolatu, nganggur. Oh, nganggur. Tuqassi, membuat kesat. Qalba, hati. Udah 3 hadis berbicara tentang hati. Pasti lama-lama antum tahu qalba itu hati, badana, badan. Nanti bertambah. Nah, itu yang diinginkan. Di samping pemahaman hadis, secara perlahan-lahan menambah perbendaharaan bahasa Arab. Kalau terjemahannya per kata di bawah bahasa Arabnya ditulis. Kalau pengertiannya baru ditulis panjang. Maka kita lihat yang terjadi di lapangan, orang-orang yang tidak punya aktivitas, tuh hatinya tuh kesat kasar. Sedang nyantai-nyantai, lewat anjing ambil kerikil lempar dia.
Kenapa kamu lempar? Mau, pengen. Nggak ada kerjaan, orang nganggur. Walaupun seseorang itu sibuk dengan urusan dunia, pekerjaan, bertani misalnya, berdagang misalnya, tuh hatinya tidak sekesat orang yang tidak punya pekerjaan. Subuh, pagi, bangun terserah dia, mau jam 9, mau jam 10. Pas bangun langsung cari nasi ke dapur. Pas nasi habis, ngamuk dia. Saya belum makan, nasi kau dihabiskan. Kamu yang tidur, bangunnya terlalu lambat, dia rezekinya dimakan ayam. Tidur, bangun sembarangan, tidur sembarangan, maka orang yang seperti itu hatinya susah untuk diatur. Hatinya akan kesal. Tapi walaupun dia punya aktivitas duniawi, tertata urusan duniawinya, jam sekian mesti ke kantor, jam sekian mesti balik, jam sekian istirahat dan sebagainya, itu hatinya tidak separah orang yang tidak punya pekerjaan. Bitolah tuqassil qalba. Maka kita jangan menganggur, punya jadwal. Nah, apalagi sibuk dalam urusan agama, itu lebih cepat untuk melembutkan hati. Dia berpindah dari ibadah kepada satu ibadah, dari tanggung jawab kepada satu tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan hati itu lembut. Nah, selesai huruf Zai, kita masuk huruf Sin. Hadis pertama huruf Sin, nomor hadis 4597. Sa'uhaddithukum, selagi selagi artinya belum. Uhaddithukum, aku akan ceritakan kepada kalian. Aku akan ceritakan kepada kalian bi umurin nas, dengan urusan-urusan manusia, dengan urusan-urusan manusia. Wa akhlaqihim, dan akhlak mereka. Pertama, ar-rajul, seseorang, yakunu, yang adalah ia, sari'a, cepat, bukan cepat, sangat cepat. Ada bahasa sangat di situ karena dia menggunakan wazan fa'il. Rahim, sangat penyayang. Rahim, penyayang. Kalau rahim, sangat penyayang. Malis, malas. Malis, sangat malas. Sari', sangat cepat marah. Ghadabi, marah. Sari' al-fai'i, juga sangat cepat reda. Al-fai'i, reda, reda dari kemarahan. Fala lahu wala alaih, maka tidak ada untung buatnya dan tidak ada rugi terhadapnya. Lahu, untung, alaihi, rugi. Fala lahu, maka tidak ada untung baginya dan tidak ada rugi terhadapnya. Kafafa, imbas. Imbas, apa masalahnya? Sepadan.
Marahnya cepat, sumbu kompornya pendek. Tapi sumbu kompornya di waktu yang sama juga cepat menyerap air, padam langsung. Ini biasanya orang Arab begini. Ketika orang Arab dia bertengkar, hampir mau berkelahi, suara mereka lebih besar daripada gerakan badannya. Datang kawan yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Langsung dia berpelukan, selesai. Ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salaman dia, selesai. Makan lagi dia, tertawa lagi. Marahnya cepat, redanya juga cepat. Nah, kalau orang seperti itu ada keseimbangan. Model yang kedua, rajulu, seseorang, yakunu, yang adalah ia, ba'idal ghadabi, sangat lambat marahnya. Ba'id itu makna dasarnya sangat jauh. Sangat jauh dan sangat lambat marahnya. Sari al-fai'i, dan sangat cepat redanya. Marahnya susah, kalau marah redanya sebentar. Fadzaka lahu, maka itu adalah keuntungan baginya. Fadzaka, maka itu, sifat yang seperti itu, lahu, keuntungan baginya, wala alaihi, dan tidak ada kerugian terhadapnya. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Orang yang cepat marahnya, lambat redanya. Keinjak sendalnya, mengamuk langsung dia. Enggak teguran setahun. Nah, itu induk-induk biasa itu. Urusan apa? Urusan sendal. Sendal saya diinjak dia. Kapan? Setahun yang lalu. Masih belum teguran? Belum. Masih benci saya. Sombong. Nah, itu kerugian terhadap dia. Urusan kecil, cepat marah, kemudian redanya setahun, 2 tahun. Kadang-kadang sebagai laki-laki ada yang kayak gitu, punya jiwa yang sama. Misalnya Davis, nggak teguran sama Farel nih, 20 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara bantalnya dipakai. Nah, udah mau sakaratul maut baru damai. Nah, orang punya sifat seperti itu kerugian. Di mana letak kerugiannya? Allah tidak menghalalkan seseorang meninggalkan berbicara atas dasar kebencian sesama muslim lebih daripada 3 hari. Nah, itu di segi sifat dalam hal kemarahan. Di sisi yang lain Nabi juga berbicara, ar-rajulu yaqtadil ladzi lahu wa yaqdil ladzi alaihi. Seseorang yang menagih, yaqtadi, menagih, alladzi lahu, sesuatu yang menjadi haknya,
alladzi sesuatu lahu yang menjadi haknya, wa yaqdil ladzi dan ia membayar sesuatu alaihi yang menjadi kewajibannya, alaihi sesuatu yang menjadi kewajibannya. Fadzaka maka hal tersebut, sifat seperti itu, la lahu wa la alaih, tidak ada keuntungan baginya dan tidak ada kerugian terhadapnya. Ketika dia punya hak sama orang lain, dia nagih. Ketika dia punya kewajiban, dia bayar. Kembalian uang saya cepat. 1.000 cuman Pak, nggak ada. Kembalian ya kembalian. 1.000 pun ditagih. Nggak ada istilah maaf. 500 lagi mana? 200 lagi. Ketemu 100. 100 lagi. Kalau belum selesai uangnya kembalian, dia nggak mau terima. 100 pun tidak dimaafin. Capek tukang angkot cari kembalian 500 tuh, ditunggu juga. Nah, tapi kalau dia punya kewajiban sebesar apapun, dia nggak mau membiarkan, tetap dia akan serahkan. Nih uang kamu nih 500, ambil lah. Nggak mau, ambil aja. Uang kamu ambil, uang saya yang diambil. Nah, ada orang sifat begituan. Rugi sedikit pun nggak mau, merugikan orang sedikit pun nggak mau. Kalau sifat seperti itu oke-oke saja. Untungnya nggak ada, ruginya juga nggak ada. Untungnya nggak ada, ruginya juga nggak ada buat dia. Yang kedua, ar-rajulu yaqtadil ladzi lahu, seseorang yang menagih, seseorang yang menagih. Dan diulang lagi, kan sudah tadi menagih di atas. Nah, kalau sudah sekali, cukup sekali. Ada 5 kali menagih, antum tulis melulu. Itu namanya on off. On maksudnya. Ar-rajulu seseorang yaqtadi yang menagih alladzi lahu. Alladzi lahu udah ada? Artinya sesuatu yang menjadi haknya. Wa yamtulu, itu yang belum. Dan dia menunda-nunda an-nasa terhadap manusia, alladzi alaih, sesuatu yang menjadi kewajibannya. Fadzalika alaih, maka itu merugikan terhadapnya, wala lahu, dan tidak menguntungkan baginya. Nah, di sini Nabi tidak menyebutkan satu sifat lagi yang itu lebih baik, yakni dia tidak terlalu menagih hak dia kepada orang lain, tapi dia disiplin dengan hak orang lain terhadapnya, dan itu adalah sifat keberuntungan baginya. Nah, hadis berikutnya diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih. Sa'altu Rabbi, aku meminta kepada Tuhanku. Sa'altu, aku meminta. Rabbi, kepada Tuhanku. Allah, bahwa tidak. Yu'adziba, mengazab ia Tuhan. Allahin, orang-orang lalai.
allahin, orang-orang lalai, min dzurriyyatil bashar, dari keturunan manusia. Fa'aqtanihim, maka Allah memberikan kepadaku. A'tani, a'ta memberikan, ni kepadaku, him mereka. Orang lalai yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sibuk dengan perkara yang tidak berguna, tapi juga tidak ada dosa di dalamnya. Misalnya hari-hari main bola aja kerja, tapi pakai celana panjang. Latihan bola, pagi latihan bola, siang makan bola, sore main bola lagi, latihan sendiri dia. Itu lahin namanya. Nah, sebetulnya waktu yang diberikan kepadanya lalu diisi dengan perkara yang tidak bernilai ibadah, sepertinya harus kena denda dia. Kena denda. Keuntungan duniawi tidak, keuntungan ukhrawi apalagi. Tapi dengan kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mohonkan kepada Allah, wahai Allah, kalau ada umatku yang sifatnya begitu, mengisi waktu-waktunya dengan perkara yang tidak bernilai ibadah dan juga tidak bernilai dosa, tolong dimaafin saja. Maka kata Nabi, doa saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'altu Rabbi, aku meminta kepada Tuhanku, abna al-isrin, orang-orang yang berusia 20 tahun. Abna'a arti dasarnya anak-anak, tapi dengan ada kalimat isrin 20 tahun itu enggak anak-anak lagi. Walaupun dia tetap anak, tapi bukan anak-anak lagi kalau udah 20 tahun. Nah, jadi abna'a itu artinya orang-orang. Aku meminta kepada Tuhanku orang-orang yang berusia 20 tahun min ummati, dari umatku, fa wahaba, fa maka wahaba, apa ti wahaba? Wahaba yahibu hibah, maka Allah menghibahkan mereka li kepadaku. Artinya permintaan Nabi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dipikir apa maksudnya. Apa maksud dari kalimat aku minta kepada Tuhanku orang-orang yang berusia 20 tahun? Pikir sebentar ya. Apa maksudnya? No?
akan diampunkan dosanya. Ismail. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah supaya syafaatnya baginda Rasul SAW diterima oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang meninggal dalam usia 20 tahun. Hampir mirip ya. Rahasianya apa? Kenapa Nabi berpikiran seperti itu? Karena biasanya kondisi keadaan orang usia 20 tahun, kalau dia tidak terikat dengan pendidikan agama, itu masa-masa mereka tidak menjalankan perintah Allah. Usia 20 tahun, anak usia 20 tahun kalau dari kecil tidak ada didikan agama, kalau dalam rumah tangga tidak ada contoh ibadah, maka 20 tahun bagi anak tersebut itu enggak ngerti ibadah sama sekali. Enggak ngerti ibadah. Sebagai bukti tanyalah sama mantan-mantan tobat, bukan mantan tobat, mantan-mantan preman, orang-orang yang hijrah. Bapak hijrah usia berapa Pak? Saya aja baru sholat usia 30 tahun. Jadi masa 20 tahun itu masa yang rentan bagi seseorang banyak terlibat dalam dosa. Kenapa? Karena dia punya kebebasan dan tidak punya tanggung jawab. Otaknya kurang juga. Apa otaknya kurang? Dia masih anggap dirinya anak-anak, tidak ada beban. Dan dia tidak punya rasa untuk membantu orang tua. Dan dia belum terlalu dibicarakan di tengah masyarakat. Anak-anak usia 20 tahun pagi main sore, main pagi-pagi balik sore. Apa kata orang? Ya salah anak muda. Tapi kalau ada usia 40 tahun seperti itu, orang komentar, udah tua masih kayak gitu. Nah, kalau dia sudah punya tanggung jawab, tentu lebih minim dia terlibat dengan dosa karena sibuk dengan aktivitas cari nafkah. Tapi 20 tahun apa? Bagi sekolah bolos. 20 tahun itu sekolah di mana dia itu? Kuliahan. Bonceng anak orang bolak-balik semester 1 lain, semester 2 lain lagi. Mati dia waktu itu. Oh, bahaya. Nah, Nabi fikir untuk itu. Ya Allah, saya minta kepadamu, beri saya leluasa menyelamatkan orang-orang yang meninggal dalam usia 20 tahun. Karena mereka masa awal-awalnya untuk mengenal dunia, sedang asik-asiknya dengan kemungkaran. Saya khawatir di antara umatku banyak yang belum sadar waktu itu karena tidak ada didikan agama dari awal. Sa'altullaha, kata Nabi SAW, saya minta kepada Allah fi abna'il arba'in,
pada orang-orang yang berusia 40 tahun dari umatku. Abna'il arba'in. Abna orang-orang arba'in, usia 40 tahun dari umatku. Kata Nabi, bukan yang 20 tahun aja yang bandel, 40 tahun masih ada yang belum taubat. Maka Nabi minta lagi kepada Allah, ya Allah, berikan aku hak syafaat menyelamatkan orang yang meninggal usianya 40 tahun. Faqala, maka Allah jawab, wahai Muhammad, yang 40 tahun enggak usah kamu syafaatin. Qad ghafartu lahum. Sungguh saya sudah ampuni mereka. Qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah ampuni mereka. Lalu saya katakan, kalau usia 40 tahun telah engkau ampuni wahai Allah, berilah aku leluasa syafaat kepada abnaul khamsin. Apa arti abna? Apa arti khamsin? Usia 50 tahun. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, itu juga enggak perlu kamu pikirin. Ini qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku ampuni mereka. Alhamdulillah, kata Nabi. Kalau begitu abna'us sittin, orang-orang usia 60 lah. Ya 60 enggak sholat juga, udah bau tanah, enggak ada lagi rambut di kepalanya, gigi pun tinggal 1-2, makan kerupuk aja lama, nelan airnya susah, masih juga belum taubat. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Kata Allah, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah ampuni mereka. Saya bilang lagi, kalau begitu abna'us sab'in, orang-orang usia 70 tahun. 70 tahun. Qala, berkata, ya Allah, wahai Muhammad, inni sesungguhnya aku la astahi sungguh aku malu. Itu dua taukid. Ini pakai taukid, sesungguhnya aku. La, sungguh. Astahi, aku malu. Min abdi, dari hambaku. An uammirahu, bahwa aku panjangkan usianya, bahwa aku beri dia usia sab'ina sana, 70 tahun. 70 tahun ya'buduni, dia menyembah aku, la yusriku bi, dia tidak mensekutukan denganku akan apapun. Dia tidak mensekutukan denganku akan apapun. Aku malu bahwa aku mengazabnya dengan neraka. Aku malu bahwa aku mengazabnya dengan neraka. Ini kemuliaan usia. Kemuliaan usia. Maka sangat tidak wajar bagi orang yang tidak menghormati orang-orang tua, terlebih yang sudah usia 60-70 tahun. Allah saja memberikan penghormatan. Asal dia menyembah kepadaku, melakukan kewajiban, kemudian tidak terlibat dengan dosa syirik, sudahlah itu, aku maafin. Aku malu menyiksanya, enggak mungkin aku masukkan dia ke neraka. Aku beri dia usia 70 tahun, wuduk aja berjalan susah, berdiri susah, kemudian makan susah,
Sholat mau turun sujud saja susah. Kadang-kadang pakai sarung pun lupa dia. Tapi dia tetap ibadah. Maka saya malu untuk aku siksa, aku malu untuk menyiksanya dalam neraka. Fa amma abnaul ahqaf, maka adapun orang-orang ahqaf, al-ahqab, bukan al-ahqaf, al-ahqab. Apa arti al-ahqab? Lihat sarahannya di depan, yaitu abna'us tsamanin wa tis'in, orang-orang usia 80 tahun dan 90 tahun. Adapun al-ahqab yaitu abna'us tsamanin, orang-orang usia 80 tahun, wa tis'in, dan usia 90 tahun. Fa inni, maka sesungguhnya aku waqifun yaumal qiyamah, berdiri pada hari kiamat. Faqailun lahum, maka aku berkata kepada mereka, adkhilu man ahbabtum, masukkanlah olehmu man ahbabtum, orang-orang yang kamu cintai, ke dalam sorga. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kemarin waktu ke Aceh sempat ziarah kepada orang usia 100 tahun, imam masjid yang telinganya enggak mendengar lagi, tapi pas masuk waktu dia bisa terbangun dari tempat tidurnya dan duduk dan sholat. Walaupun sekarang mungkin dia melupakan muka yang hadir karena ingatan yang sudah mulai kurang, tapi kalau secara ukhrawi, kedatangan kita hanya semata-mata untuk berjumpa dengan orang soleh usia yang panjang, ini bahagian daripada seseorang, orang yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Kenapa? Dia punya hak di hadapan Allah. Dia bukan maksiat, dia bukan mantan narkoba atau sebagainya, bukan mantan preman, tapi mantan imam masjid. Dia jadi mantan bukan karena dipecat, tapi karena usianya yang tidak mampu lagi datang ke masjid. Kemudian juga kita jumpa dengan ulama usia 90 tahun juga yang masih aktif, pendengaran, penglihatan, pemikiran, ta'lim dan sebagainya. Nah, itu rahasianya. Jumpa sama orang-orang tua, sepuh. Di Padang ada? Padang ada? Padang ada enggak? Pariaman dengar? Nah, hanya semata dia orang soleh. Di sini tidak disebutkan soleh enggak soleh, cukup usia dia 90, 80 tahun. Tapi kalau digabungkan dengan hadis sebelumnya tadi, dia menyembah aku dan tidak syirik, hanya ibadah yang wajib doang. Apalagi kalau sampai ulama sepuh, sudah ulama sepuh, maka di tempat-tempat yang ulama dihargai, orang seperti itu diundang dalam acara-acara, hanya minta nyebutin Al-Fatihah saja. Tolong Al-Fatihahnya. Ada itu, selesai dah itu. Itu aja dimohon. Karena ngomong nggak ngerti lagi apa yang mau kita dengar. Doa pun
nggak ngerti lagi apa yang dia minta. Minta bukaan Al-Fatihah aja. Apalagi kalau dia zuriat baginda Nabi, kemudian orang soleh lagi, kemudian ulama lagi. Itu kalau ada makhluk-makhluk langka seperti itu, orang-orang yang mendapatkan penghormatan seperti itu di sisi Allah, punya makam seperti itu di sisi Allah, maka sewajarnya kita suhbah. Suhbah bahasa Arab, sowan, bahasa Jawa suwan, sawaun, asa dakhala bahasa Nahwu. Punya hak di hadapan Allah, adkhilu ma ahbabtum al-jannah. Ternyata orang yang usia yang sudah rentah itu masih rajin ke masjid. Yang melayaninya di masjid itu ada satu orang sering melayani, asal bapak itu datang, dia mencarikan kursinya, dia membimbingnya dan sebagainya. Itu bagi dia sesuatu yang berkesan. Nanti di akhirat, masukkan ke dalam surga apa? Siapa saja yang kamu mau? Yang sering nolong saya di masjid, mana? Oh, tuh sedang dibakar di jahanam, keluarkan dia. Keluarkan. Yang sering berkunjung, keluarkan. Yang antarkan nasi, yang antarkan gulai. Adkhilu man ahbabtum al-jannah. Kenapa? Karena dulu kebiasaan di Minangkabau, kalau orang sepuh itu diaktifkan di surau. Orang sepuh diaktifkan di surau. Maka setiap suku di Minang ada suraunya. Pasti ada suraunya. Dan setiap tahun, walaupun tidak setiap hari suraunya aktif, mungkin dulu-dulu aktif. Tempat tidur anak muda, tempat mengaji anak TPA, kemudian tempat istirahat ibadah orang-orang tua. Nah, sa'altullaha, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'ala, bahwa Allah menjadikan hisab ummati, hisab umatku, ilayya, kepada saya, li'alla taftadiha, supaya tidak, li supaya, an bahwa, la tidak, supaya bahwa tidak. Itu arti pada li'an la. Li'an la itu asal usulnya. Li supaya, an la bahwa tidak. Supaya bahwa tidak, tafdadiha, dia malu, indal umam, di sisi umat-umat yang lain. Ini juga bagian mahabbatur Rasul, bukti cinta Nabi kepada kita umat. Nabi tidak mau umatnya dipermalukan di akhirat. Maka Nabi minta kepada Allah, wahai Allah, biar saya yang hitung dosa umat saya. Jangan di hadapan orang ramai, bawa ke ruangan saya saja. Nah, di situ nanti dihisab dosa umat saya, supaya dosa-dosa mereka tidak diketahui oleh umat-umat lain. Kan malu. Ketika Nabi Musa dihujat oleh umatnya, siapa yang jadi saksi? Umat Nabi Muhammad. Nabi Isa dihujat oleh umatnya, siapa yang jadi saksi? Umat Nabi Muhammad. Setelah selesai dia menjadi saksi,
kemudian dihujat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu jadi saksi doang, masuk sama kami juga jadinya. Tadinya kamu menjerumuskan kami ke dalam neraka, sekarang kamu masuk neraka juga sama dengan kami. Artinya ketika seseorang menjadi saksi atas kesalahan orang lain, ketika kesalahannya dibuka di hadapan orang tersebut, banyak tuntutan daripada orang yang telah dijerumuskan. Itu secara logikanya. Tapi di akhirat mereka yang sudah masuk neraka nggak ada permintaan lagi. Ini supaya bisa dipahami oleh umat sampai ke tahap itu dipikirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mau umatnya malu di akhirat kelak. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa auhallahu azza wa jalla ilayya, maka mewahyukan, auha, mewahyukan, Allahu, oleh Allah, azza wa jalla, ilayya, kepada saya, wahai Muhammad, bal ana uhasibuhum, akan tetapi saya yang akan menghisab mereka, enggak usah kamu. Fa in kana minhum zallatun, maka jika ada di antara mereka zallah, ketergelinciran, maka jika ada di antara mereka zallah, ketergelinciran, kesalahan, satartuha angka, aku akan tutup kesalahan itu, jangankan dari umat lain, termasuk dari kamu. Ini ikram dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad, umat kekasihnya. Begitu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, tapi Allah justru menunjukkan kasih sayang yang lebih. Wahai Muhammad, saya yang akan menghisab mereka sendiri. Sesendiri yang akan menghisab mereka. Kalau mereka salah, jangankan kesalahan itu untuk diketahui oleh orang lain, dari kamu pun tidak akan tahu. Satartuha angka, aku akan tutup kesalahan itu dari kamu. Li'alla taftadiha indaka, supaya dia tidak malu di sisimu. Alhamdulillahirabbil alamin ala hadhihi ni'am. Mahabbah, ikram, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul, itu salah satu bentuk dari ayat kuntum khaira ummah. Kalian itu umat terbaik. Aku haramkan surga kepada umat-umat sebelum umatmu, sebelum umatmu masuk surga. Khaira ummah. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, perjalanan kalian itu seperti seseorang yang melakukan pekerjaan. Dia kerja dari subuh sampai zuhur, enggak sanggup melanjutkan pekerjaannya, dikasihlah dia gaji. Kemudian ada yang melanjutkan pekerjaan dari zuhur sampai asar, enggak selesai juga, dikasih dia gaji. Tapi umat Nabi Muhammad melanjutkan pekerjaan dari asar sampai maghrib, dapat gaji penuh. Hanya lanjutin pekerjaan yang terbengkalai dari asar sampai maghrib, dapat gaji penuh. Yahudi dari subuh sampai zuhur, panjang masa Yahudi. Ribuan nabi yang diutus, puluhan nabi yang dibunuh. Dapat yang baik dapat gaji, yang enggak baik disiksa. Tapi tidak pernah menjadi umat terbaik. Dari zuhur sampai asar menjalankan syariat di dunia ini itu Nasrani, terbengkalai juga. Tinggal umat Nabi Muhammad yang terakhir dari asar sampai maghrib. Masa kita umat Nabi Muhammad hanya dari asar sampai maghrib. Main bola sebentar lagi azan. Begitu ringkasnya waktu. Tapi gaji mereka utuh.
sempurna, khairu ummah. Mereka akan menjadi saksi di akhirat kelak atas umat-umat yang lain, khairu ummah. Mereka di dalam surga akan ada 12 saf, 8 saf untuk umat baginda Rasul, khairu ummah. Dan umat baginda Rasul di hadis ini, Allah yang akan menghisapnya. Kalau ada kesalahan bahkan dari Nabi pun, Allah akan tutup kesalahan tersebut. Khairu ummah, kuntum khairu ummah. Nah, sampai situ saya sarahnya, nggak pakai sarah markas. Terakhir, kita mau bagi kamar dan kelas. Sa'altu Rabbi, aku meminta kepada Tuhanku ayyaktuba, bahwa ia menulis, bahwa ia mewajibkan, yaktuba mewajibkan, ala ummati, di atas umatku, subhatad duha, salat sunat duha. Ini permintaan Nabi kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah salat duha itu wajib bagi umatku. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, tilka salatul malaika, itu adalah salatnya malaikat. Maka yang bisa menjaga salat duha itu orang-orang yang berjiwa malaikat. Yang lain sudah capek, dia belum. Yang lain sudah ngantuk, dia belum. Yang lain mau lalok, dia belum. Nanti jiwa malaikat. Jadi itu enggak boleh diwajibkan kepada umatmu. Itu adalah salatnya malaikat. Man syaa sallaha, siapa yang mau, maka dia boleh mengerjakan akannya. Kita bilang saya enggak mau. Buktinya begitu. Wa man syaa, dan siapa saja yang mau, tarokaha, dia bisa meninggalkannya. Jadi duha enggak wajib. Siapa yang mau silahkan salat, siapa yang mau silahkan meninggalkan. Ini dari hadis Nabi ya. Kalau kita menganjurkan, kalau syariat menganjurkan, tapi karena ini pembahasannya di awal adalah minta untuk diwajibkan, maka respon Allahnya begitu. Wa man shallaha, dan siapa saja yang mengerjakan duha, fala yusalliha, maka tidaklah ia mengerjakannya sehingga terangkat ia. Terangkat ia. Terangkat ia apa? Terangkat ia matahari kadar 1 tombak. Yang duha lepas subuh, baru syuruk sudah duha. Kalau syuruk itu belum waktu duha, belum juga waktu isyraq. Syuruk artinya waktu terbit matahari. Haram hukumnya salat sampai matahari terangkat. Kira-kira nunggu 10 menit setelah syuruk baru masuk isyraq. Sebagian ulama mengatakan isyraq bagian dari duha. Sebagian ulama bilang isyraq adalah isyraq, duha adalah duha. Maka terjadi juga ikhtilaf dalam penulisan di jam digital. Ada hanya masyarakat bingung, jam ini duha katanya, jam masjid lain isyraq. Mana yang betul nih? Jam-jam digital pun ikut khilafiyah itu.
Itu khilafiyah. Tapi yang disepakati adalah haram solat ketika syuruk. Itu yang disepakati. Tambah 10 menit baru isyraq. Jadi tidak ada solat syuruk, yang ada solat isyraq. Cukup insyaAllah. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.